Gimana kembali lagi bersama saya Syahid Droid, masih bukan nama sebenarnya teman-teman. Yaps teman-teman, yaps, kembali lagi bersama saya di konten baru lagi di channel ini. Mana pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, gua akan memberikan sebuah konten baru kepada lu yang subscribe channel saya. Makanya subscribe dan aktifkan notifikasi bel. Waduh. Intinya pada kesempatan kali ini adalah konten di mana gua akan memberikan peringkat kepada waifu saya teman-teman. Dimana di sini ini adalah gua nggak tahu nama officialnya apa, belum saya tentukan, tapi mungkin nanti namanya waifu tier list ya. Intinya di judul nanti tuh itu nama officialnya, karena jujur gue belum pikirin judulnya sama sekali ini konten teman-teman. Tapi intinya konten ini itu dilatar belakangi oleh saya adalah orang yang mempunyai banyak waifu. Mana waifu saya itu ada banyak, bukan satu. Saya itu bukan orang yang ganti musim ganti waifu. Saya itu adalah orang yang ganti musim nambah waifu. Waduh, keren juga kan, gila. Dasar. Tapi intinya di sini gue akan memberikan peringkat waifu, di mana mungkin kebanyakan nanti itu anime harem dan mungkin juga game ya. Kalau di situ banyak cewek. Intinya di mana banyak cewek, di situ ada saya yang memberikan peringkat kepada mereka. Mulai dari mungkin desain, sifat karakter ataupun apapun itu ya. Intinya kalau desainnya oke dan sifat karakternya oke, biasanya. Dan mungkin untuk episode 1 part waifu tier list ini gua akan membicarakan anime Beast Tamer, di mana anime ini adalah salah satu anime yang paling gue suka di tahun 2022. Dan gue baru sadar ternyata animenya tahun 2022 rilis, Pak. Gue kira tahun 2023. Ternyata tahun 2022, gue cek tuh kalau tidak salah ya. Kalau salah komen down below. Jadi kita mulai memberikan peringkat kepada waifu di anime Beast Tamer. Let's go. Di sini gue udah ngumpulin beberapa fotonya, teman-teman bisa kalian lihat di sini ya kan. Dimana di sini gue nggak mencakup semua karakter di anime Beast Tamer teman-teman ya. Gue nggak mencakup karena ada beberapa karakter menurut gue tuh kayak gue kurang suka, dan di sini yang gue suka aja ya. Jadi bisa dikatakan ini adalah waifu saya di anime Beast Tamer. Hampir kayaknya semua ceweknya di anime Beast Tamer ini saya kumpulin dan saya jadikan waifu ya. Bukan waifu saya, tapi waifu kita. Siapa tahu di antara kalian ada yang suka Kaede, Tania, atau mungkin ada yang suka Loli. Mantap. Pertama kita mulai dari karakter yang bernama si Kaede ini. Kaede ini bagi saya pribadi ya, gue akan memberikan dia yaitu adalah tier S, atau bisa dikatakan jelas jadi waifu ya kan, jelas lebih enak. Dimana karakter ini bisa saya katakan adalah karakter dengan desain karakter yang sangat saya sukai, sumpah. Dari semua ini Pak ya, karakter di anime Beast Tamer ini desain karakternya tuh mantap banget Pak. Simple dan kena ya, simple dan kena Pak. Bayangkan itu Pak, simple, kena, dan gue suka banget pengisi suaranya bisa menggambarkan karakter ras kucing dengan sangat baik. KD tier S cuy, bukan tier S ya, lebih tepatnya nih jelas jadi waifu saya. Gila, ini gila. Dasar budak lu. Oke, kedua di sini kita punya karakter yang namanya Tania. Kalau tidak salah namanya Tania nih. Kalau orang Bugis pasti paham lah apa artinya Tania. Wih, Tania Ero, bukan saya. Oke. Di sini ada karakter namanya Tania. Ini adalah karakter ras naga ya. Dia bisa berubah jadi naga, dan gua kurang suka kalau dia berubah jadi naga sebenarnya. Karena emang saya film Shrek ya, bukannya saya bukan Donkey. Tapi intinya di sini mungkin gua akan memberikan dia tier A. Gua suka waifu yang agak berekor ya, dan mungkin kekurangan dari karakter ini doang mungkin roknya Pak. Kalau kalian nonton animenya kalian akan paham apa yang gue maksud. Rok dia itu kayak dipotong dua, itu paha itu untuk apa cu? Desain karakternya itu loh agak lumayan aneh ya. Terekspos, tertutup dilihat, tapi pas di kesamping-sampingkan mata kok terekspos ya kan. Mungkin saya bisa kasih dia sih, jelas jadi waifu sih. Saya suka sih karakternya si Tania ini ya, karakternya, dan juga saya suka warna merah ya. Stella ya, Stella. Ini munculnya karakter ini tuh kalau tidak salah hampir di episode terakhir ya, bukan di episode terakhir, 4 episode sebelum episode akhir kah? Saya lupa juga. Intinya setelah bertemu dengan karakter
dua karakter ini ya, kita masuk ke Stella ini ya. Stella ya, dari segi desain karakter, tunggu dulu, gue ingat-ingat dulu. Mungkin gue kasih A aja sih, karena dia mungkin kayaknya cuma termasuk supporting karakter. Apakah karakter ini masuk ke haremnya sang main karakter? Saya juga kurang tahu pak, ya kan, karena saya nonton animenya kayaknya sih nih nggak akan masuk di haremnya main karakter sih, atau dia masuk, kurang tahu juga. Kalau dia masuk, gue akan kasih dia di sini. Tapi kalau enggak, karakter ini Stella ini nggak masuk, gua akan kasih di tier A aja ya, karena bagus sih, gadis kesatria bagus gitu, bisa melindungi kita gitu ya, tegas dan keras nih, gue yakin nih, karena kesatria kan. Tapi gue kasih peringkat A aja sih. Nggak bisa kamu masuk S kawan-kawannya, nggak bisa kamu masuk S. Kamu waifu kesatria, padahal saya suka tuh genre tech waifu satria. Bukan FB ya, pendongeng handal. Oke, di sini siapa lagi namanya karakternya ini? Si ekor 9 QB atau siapa lagi namanya? Oh, gue cek dulu ya. Namanya Nina, Pak. Gue cek tadi tuh namanya Nina. Oke. Nina ini budak ya. Budak loli ya. Intinya ini nanti teman-teman, tiga karakter ini nggak akan bisa masuk di tier A. Kenapa? Karena mereka loli. Tapi kalau saya tunggu dewasa, mungkin mereka bisa masuk di jelas jadi wife. Nina ini mungkin akan masuk di tier desain karakter sih oke sih ya. Cuma B aja sih. Bukan. Iya B biasa sih. Karakter ini bagi gue pribadi cuma loli biasa. Tapi gue kurang tahu juga nih. Jangan-jangan umur dia ini 900 tahun, siapa yang tahu kan? Kalau tidak salah ini rasnya dewa, Pak. Dia itu ras dewa, dan kenapa bisa dewa? Diperangkap, dikasihkan segel. Mikir. Tapi intinya mungkin dia karakter B aja. Loli biasa aja. Loli biasa aja. Andai kamu Nesan, mungkin saya akan kasih tinggi termu di sini. Cuma kamu bukan Nesan ya. Atau MILF QB, siapa yang nggak suka? Run dan Sora, dua karakter yang bersaudara. Dimana jujur ini kalau kita ngelihat aja, ini susah dibedain loh ini karakter ya. Ini pembedanya cuma ini nih di kepalanya nih Pak nih. Yang ada kayak bunga-bunga nih. Ini pembedanya. Dimana di sini kalau tidak salah ini Sora, ini Luna, atau ini Sora, ini Luna. Saya bingung. Ya kan, jadi mungkin kedua karakter ini ya, salah satu di antara mereka ini bisa masuk di tier A. Kenapa gue bisa mengatakan begitu? Karena gue suka sifat karakternya. Ya kan, yang mana itu yang tidak diculik di sini kah? Kayaknya ini ya, yang tidak diculik ya. Ini yang diculik kan di animenya kan. Mungkin saya akan masukkan ini ke tier B aja sih. Karakter sih gua kurang suka, biasa-biasa aja, loli biasa aja, kurang spesial. Desain karakter bagus, cuma gua kurang suka sifatnya sih. Gua lebih suka yang ini nih, si kakaknya agak pemalu namun harum. Waduh, memang peri ya, jangan salah, mata saya peri, bukan maksudnya dia peri kayak Tinkerbell ya kan, tapi bedanya versi size anak kecil. Iya, di sini kita, siapa tadi namanya nih, Luna ya, ini Sora kan, ini Luna. Oke, dia tier A. Gua akan bisa masukkan dia di tier A. Dan kita masuk di akhir ya, yaitu adalah waifu hantu kita, dimana dia ini adalah karakter yang begitu tragis sebenarnya, cuma dibawakan dengan sangat lucu ya. Dia itu kayak, wah aku tuh pernah dulu dibunuh dan diperkos ya kan, dan dia santai mengatakan hal tersebut. Dia muncul di akhir episode aja. Jujur pribadi ya, gue belum mendapatkan keterkaitan kepada karakter ini karena dia muncul di episode terakhir saja, dan episode terakhir dari anime Beast Tamer itu menurut gue sih biasa-biasa aja sih. Harusnya sih episode terakhirnya itu yang sebelum ya, tapi nggak apa-apa lah, kita nambah waifu di akhir-akhir episode. Mungkin ini gue akan berikan dia di hantu ya, masalahnya dia hantu Pak. Dia tembus pandang ya kan, ngapain jadiin hantu waifu? Tapi mungkin kalau kamu penyuka monster musume, mungkin kamu suka waifu hantu. Tapi jujur pribadi gue akan berikan dia C. Sebenarnya bisa B, cuma dia hantu Pak. Dari semua karakter di sini kan bisa dipegang ya. Anda bisa pegang ini headpad.
nembus. Kalau tidak salah dia bisa jadi apa ya, kayak keras begitu ya. Dia bisa kayak bisa dipegang atau gimana. Gue lupa juga tuh episode terakhirnya dari anime Beast Tamer ya. Gue lupa tuh. Jarang kuulangi episode terakhirnya Beast Tamer. Dan kalau kalian mau nonton anime Beast Tamer tuh kalian bisa nonton di YouTube ya. Banyak itu dan di Muse ya. Ada juga di Aniwanka atau juga di Beast Station Anda bisa nonton tuh. Tapi di Beast Station berlangganan anjay. Mungkin kalian bisa nonton di anime apa lagi namanya tuh di YouTube lah, gratis lah, free lah itu. Dan mungkin begini aja ya dari episode 1 dari Waifu Tier List ya teman-teman ya. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan like dan komen video ini, dimana nanti kedepannya kita akan memberikan peringkat-peringkat kepada waifu-waifu saya, atau bisa dikatakan waifu-waifu kita, karena tidak kelihatan tangan saya tapi tidak apa-apa. Di sini kita punya di pertama ya, kita rekap itu adalah Tania dan si Kaede kebalik ya. Ini ada si rambut ini, dan jujur gue baru perhatiin kenapa mereka semua orange rambutnya. Jangan-jangan si pembuat dari manga Beast Tamer ini adalah fetish blonde. Dari semua di sini Pak, yang the best itu bagi saya itu adalah si Kaede Pak. Kenapa si Kaede? Karena tadi gue udah bilang desain karakternya Pak, sumpah gue suka banget ya kan. Simple ya kan, tidak terlalu terbuka sekali, dan intinya memiliki gitu, simple namun oke, dan kena. Oke, mantap banget. Intinya begitu aja ya. Kedepannya mungkin gue kurang tahu nanti kita bahas anime apa ya, tier list ya. Tapi intinya begini aja dulu untuk episode 1 ya. Ini coba-coba dulu nih. Gue mau tahu nih, gue bisa ngedit beginian apa kagak nih. Tapi intinya gue mau bilang selamat damai dan jangan lupa gue sampai jumpa di next episode dari Waifu Tier List. Tentukan waifu. Waduh, saya belum cari anunya sih, kata-kata yang keren ya. Data.